Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, kita kembali lanjutkan pelajaran kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja' fi al-madhhab asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salah satu sunnah di dalam sunnah-sunnah salat, yaitu kita telah bahas tentang azan. Kita pun telah membahas tentang iqamah. Sampai situ ya? Betul sampai situ? Wa ba'da dukhul fiha syai'an at-tasyahhudul awal, itu pun sudah dibahas ya? Sudah dibahas. Jadi tasyahhud awal ini merupakan sunnah salat dalam mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur qama wa alaihi al-julus, beliau berdiri padahal harusnya beliau duduk tasyahud awal. Falamma atamma salatahu, ketika beliau telah menyempurnakan salatnya, sajadatain, beliau sujud 2 kali sujud. Seandainya tasyahud awal itu wajib, seandainya tasyahud awal itu wajib atau rukun salat, maka beliau seharusnya mengulangi tasyahud awal. Ternyata tidak. Ternyata beliau ya duduk sujud dua rakaat. Oleh karena itu kemarin pun telah kita terangkan bahwa jika kita lupa tasyahud awal dan juga lupa melakukan sujud sahwi, sah tidak salat kita? Sah, dikarenakan sujud sahwi itu sendiri hukumnya apa? Sunnah. Jika kita lupa tasyahud awal, tidak melakukan sujud sahwi tapi sengaja, kalau enggak sujud sahwi ya, sibuk ada meeting, wah hebat, sampai enggak mau sujud sahwi misalkan, sibuk ada meeting, gulu ya. Terlepas dari situ, dari sibuk dan tidaknya, ya sah tidak salatnya? Sah, dikarenakan apa? Sunnah. Tetapi jangan sampai dengan alasan seperti itu, ya gara-gara ada meeting sibuk, ya ini dulu namanya berlebih-lebihan. Hendaknya dilakukan sujud sahwi ketika ingat, ya. Hendaknya kita melakukan sujud sahwi ketika ingat. Nah, ini tasyahud awal. Kemudian berikutnya adalah wal qunutu fis subhi. Wal qunutu fis subhi. Ini maaf ya. Ini juga sunnah salat. Yaitu apa? Qunut. Ketika
setiap melaksanakan sholat subuh. Ini menurut pendapat dari mazhab Syafi'i. Iya. Beberapa hadis yang dijadikan oleh mazhab Syafi'i tentang qunut subuh ini, ya, di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajr. Ya, beliau kunut ketika salat subuh. Juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Beliau mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu. Ini kata Anas bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu. Beliau senantiasa kunut, ya, fi subhi hatta faraqad dunya, ketika salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Inilah yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i tentang disunnahkannya qunut subuh, ya. Kapan? Pada rakaat yang kedua. Kapan? Setelah selesai ruku, yaitu ketika i'tidal atau setelah selesai mengucapkan bacaan i'tidal. Maka disitulah disunnahkan qunut subuh. Oleh karena itu, dikarenakan ini sunnah, kalau lupa qunut subuh, berarti sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi. Ya, makanya jangan heran sebagian jamaah yang meyakini tentang sunnahnya sujud qunut subuh, kemudian imamnya tidak melakukan qunut subuh, dia sujud sahwi. Ya, dikarenakan ini merupakan sunnah katanya, ya, menurut mazhab Asy-Syafi'i. Namun beberapa hadis yang dijadikan dalil ini memang derajatnya sebagiannya dhaif, bahkan sebagian lain berderajat munkar. Hadis yang terakhir yang kita sebutkan ini derajatnya munkar. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa qunut atau sunnahnya qunut subuh bukan karang-karangan saja. Berarti berdasarkan hadis. Kalau itu Imam Syafi'i enggak tahu hadisnya sahih, enggak tahu hadisnya baik. Tidak demikian. Ya, tidak demikian halnya. Imam Syafi'i faqih, muhaddits dan yang lain. Beliau adalah hujjah fil lughah, beliau adalah alim, tetapi itulah kita naduru ma'al haqq haitsu yaduru al-haqq. Kita senantiasa berada di atas al-haq dimanapun al-haq itu berada dan dari manapun al-haq itu berasal. Oleh karena itu ini sebenarnya adalah mazhab Syafi'i, ya, yaitu in sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Jadi sebenarnya jika kita lugu atau jika kita memiliki pola pikir yang luas dalam menyikapi perbedaan seperti ini, tentunya kita akan lebih arif dan bijaksana, sehingga kita tidak mengeluarkan statement-statement sesat kepada orang yang menyatakan qunut subuh itu sunnah, dan kita pun tidak menyatakan statement-statement sesat terhadap orang yang menyatakan qunut subuh itu menyelisihi sunnah. Qunut subuh bid'ah bukan? Ayo, bid'ah bukan qunut subuh. Hati-hati ya.
bukan ini? Bid'ah bukan? Hati-hati dalam menghukumi sesuatu itu bid'ah atau bukan. Kenapa? Nggak ada ulama yang menyatakan qunut subuh ini bid'ah, tetapi menyelisihi sunnah. Karena asalnya ada. Qunut itu asalnya apa? Ada. Salat tarawih 20 rakaat bid'ah bukan? Ayo. Salat tarawih 20 rakaat bid'ah bukan? Bukan. Dikarenakan asalnya itu apa? Ada. Kita katakan ya, bagi yang berpendapat salat itu 8 rakaat ini menyelisihi sunnah. Bagi yang berpendapat salat itu apa? Salat tarawih itu 8 rakaat plus zikir, ini menyelisihi sunnah. Hati-hati. Ya, hati-hati kita dalam mengklaim sesuatu itu bid'ah atau bukan. Nah, ada seorang yang ditegur oleh salah seorang ulama dikarenakan sholat setelah sholat subuh. Ya, ditegur, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Dia marah, kenapa kamu melarang saya sholat setelah sholat subuh? Kenapa kamu melarang saya dikarenakan saya sholat? Jawab ulama tersebut, saya tidak melarang kamu, saya tidak menghardik kamu dikarenakan sholatnya kamu, tetapi dikarenakan kamu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita katakan, seandainya kita katakan sesuatu itu bid'ah, ini faedah. Ya. Seandainya kita katakan sesuatu itu bid'ah, baik, ulama menyatakan ini adalah bid'ah misalkan. Hal kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu alaihi. Apakah setiap orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah kita nyatakan dia ini mubtadi'? Dia berhak untuk kita cap sebagai mubtadi'? Tidak semua orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah dia mubtadi'. Tidak ada ulama sedikit pun, satu pun yang menyatakan seperti itu. Baru sekali kita lihat dia kunut, langsung wah mubtadi'. Baru sekali kita lihat dia ya lewat di masjidnya ya Thariqah Naqsyabandiyah misalkan, lewat doang, wah ini mubtadi', lewat doang. Kali aja mau jual minyak wangi, kan kita nggak tahu ya. Kenapa dia kita jauhi? Dikarenakan data-datanya kita dapatkan dia telah melewati masjidnya seorang mubtadi'. Ini hati-hati ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai tuduhan itu nanti kembali kepada kita di hari akhir. Baik. Jadi kunut menurut mazhab Syafi'i ini apa? Sunnah. Orang yang lupa kunut berarti dia kalau meyakini ya, kalau meyakini kunut ini sunnah berarti dia sujud sahwi. Termasuk lupa bacaan sholawat ketika kunut menurut sebagian ulama mazhab. Ya, dikarenakan bacaan kunut itu hafal tidak nih? Harus hafal ya. Jangan-jangan kita mengatakan kunut tidak sesuai dengan kunut subuhnya. Kita nggak hafal doa kunutnya. Jangan-jangan nggak pernah hafal lagi. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka apa? Taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika lupa sholawatnya, katanya sujud sahwi juga. Ini menurut sebagian ulama.
Kemudian berikutnya adalah wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Dan juga disunahkan kunut pada salat witir di pertengahan terakhir pada bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini berdasarkan hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku harus ucapkan ketika apa? Qunut witir. Berarti qunut witir di pertengahan terakhir Ramadan ini disunnahkan. Ya. Nah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib, begitu pula Ubay bin Ka'ab senantiasa melakukan qunut witir di setengah akhir pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kalau kita sholat tarawih, ya, kemudian imamnya qunut pada sholat witir, kita angkat tangan tidak? Angkat tangan. Kita mengangkat. Baik. Kemudian kita singkat-singkat saja. Wa hay'atuha 15 faslatan. Dan hay'atus shalah, hay'ah ini tata caranya atau gerak-gerik salat. Dan jadi dalam salat ada tadi apa? Arkanus salat, rukun salat. Ada sunanus salat. Kalau rukun salat wajib diganti dengan yang sama. Tidak boleh kita digantikan dengan sujud sahwi. Kalau sunnah salat, ya, kita diperintahkan untuk sujud sahwi jika ditinggalkan. Ya. Kalau hay'ah salat tidak ada kaitannya dengan sujud sahwi. Ya. Ini perkaranya lebih ringan. Tetapi kadang-kadang kita terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi perbedaan dalam hal hay'atus salat. Kita melihat teman-teman kita memberikan isyarat pada asyhadu an la ilaha illallah. Kan begitu? Bukan salafi. Ya. Iya kan begitu. Kita melihat teman kita ya menggerak-gerakkan tangan. Dari Madinah kelihatannya. Ada yang tidak menggerak-gerakkan tangan, lurus saja. Lurusnya dari Yaman. Seperti itu. Ya. Nah, kita baca di sini. Yang pertama adalah raf'ul yadain 'inda takbiratil ihram wa 'inda ruku'. Raf'ul yadain. Ketika takbiratul ihram dan ketika mau ruku. Ya. Apakah dalam setiap salat? Ya, dalam setiap salat, apakah salat dalam keadaan berdiri ataukah dalam keadaan duduk ataukah dalam keadaan berbaring? Ya, apakah salatnya fardu atau salatnya itu salat sunnah? Apakah dia itu laki-laki atau dia wanita? Tidak ada perbedaan, wajib kita ya, mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan. Ini disunnahkan ketika takbiratul ihram dan ruku. Oleh karena itu, kalau orang takbir tidak mengangkat kedua tangan, sah tidak takbirnya? Yuk, sah tidak takbirnya? Allahu Akbar. Ada nggak gitu kan? Sah tidak?
sah. Ini hayatus salat. Ya, kan ada seperti itu. Ditunjuk, ya langsung aja gitu ya. Ini hayatus salat. Nah, bagaimana cara mengangkatnya? Berbagai macam model. Ada yang sejajar dengan mankib, apa ini? Pundak. Ada yang sejajar dengan daun telinga. Silakan. Ya, silakan dipilih. Semuanya berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini berarti hayatus salat seperti sifat salat, ya. Kalau kita pelajari ini kayak sifat salat. Nah, kemudian dikatakan di sini wa wad'ul yamini 'ala shimal, betul ya? Wa wad'ul yamini 'ala shimal. Meletakkan kedua tangan kanan di atas tangan kedua tangan kanan. Meletakkan lengan yang kanan di atas yang kiri. Ya. Dan ini disunnahkan, yaitu ayyadha kaffahul yumna, meletakkan kaf yang kanan alal yusra, ya, wa yaqbidu bi kaffihi al-yumna qaw'al yusra. Jadi menggenggam dengan tangan yang kanan ini apa? Pergelangan tangan yang kiri digenggam. Seandainya ya digenggam itu ya digenggam gitu ya. Seandainya diirsalkan itu direnggangkan seperti ini, maka sebagian ulama mazhab mengatakan makruh. Jadi yang dirajihkan oleh ulama mazhab itu digenggam. Ya, digenggam seperti ini. Ditaruh di bawah dada. Ya. Di bawah dada berarti pas di bawah dada. Ya. Jadi silakan. Ada yang menyatakan di atas dada di sini. Ya. Nah, tetapi ini tidak dikatakan oleh ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam hal ini di bawah dada ada pilihan. Silakan. Ya. Nah, ya. Wad'ul yamini 'ala shimal. Kemudian dikatakan di sini apa? Wat tawajjuh, ya. Wat tawajjuh ya. Apa maksudnya wat tawajjuh ini? Tawajjuh itu maksudnya mengucapkan doa istiftah dengan ucapan apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Makanya disebut tawajjuh. Jadi bukan menghadap, enggak. Tawajjuh kan kalau kita dalam bahasa Arab menghadap ya. Tetapi ini maksudnya adalah mengucapkan doa istiftah dengan kalimat yang itu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa enggak? Ya, apalah. Ya, ini kan doa yang kita pelajari pertama kali. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira subhanallahi bukratan wa asyhadu. Tapi yang sahih bahkan menurut ulama mazhab Syafi'i sendiri dimulai dari apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Kalimat yang ringan untuk diucapkan oleh kita tetapi sulit untuk dilaksanakan, tetapi disunahkan kita untuk mengucapkannya. Bagus sekali. Ya. Ada doa istiftah yang lain. Apa? Yang sering kita ucapkan, yang asal doa apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya sampai akhir. Ada doa yang paling singkat.
dari doa istiftah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar apa? Yang hafal. Ini kelihatannya para eksekutif yang sibuk-sibuk. Biasanya paket-paket hemat doa yang paling singkat. Apa? Hah? Nah, Pak Bintang, beliau karena memang sibuk di percetakan dan beliau juga sebagai konsultan hukum, jadi ya seperti hafal doa istiftah. Kita pun hendaknya ya bisa menghafal doa yang dari paling pendek ke paling panjang, sehingga kita bisa menyesuaikan, memilih doa dengan situasi dan kondisi. Dan disunahkan kita bervariatif, tidak melulu doa yang satu. Ya, kalau lagi sibuk, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, selesai. Benar itu? Bukan itu. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Selesai. Singkat ya. Itu yang dari riwayat ya Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang panjang ada lagi yang sedang Allahumma ba'id baini ya, yang sering kita ucapkan. Tetapi yang benar dalam hal ini kita bervariasi, yang terlalu terpaku kepada satu doa. Seandainya kita lupa doa iftitah, sudah mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lupa doa iftitah, kita disunahkan kembali atau tidak? Hah? Tidak, sudah. Kalau sudah lupa doa iftitah, tidak kembali, langsung teruskan saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal isti'adzah dikatakan di sini. Wal isti'adzah dan bertawuz. Setelah selesai doa istiftah ya, kita disunahkan mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang paling komplit apa? A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Gimana? Wa nafthihi ya, wa naf min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup.